adik-adik yang manis? Wah, udah terlihat ganteng-ganteng nih dan cantik-cantik semuanya. Nah, adik-adik, hari ini kita memulai ibadah online sekolah minggu GSCA Elroy Kids ya. Tetap setia dan terus semangat untuk ikut ibadah online ya. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita buka di dalam doa. Yuk, kita mau lipat tangan sama-sama, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat pagi ini kami bersukacita karena kami boleh ikut ibadah online kembali Tuhan. Walaupun kami tidak berada di satu tempat, di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau bersama dengan kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu bersama dengan kami Tuhan. Dan saat ini kami mau buka ibadah online kami. Biarlah Engkau yang menyertai dari awal, pertengahan sampai penghabisan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, yuk sekarang kita bangkit berdiri sama-sama. Pakai tangan kita, mulut kita, kaki kita, melompat, bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Oke, yuk sama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Halo adik-adik, shalom semuanya, selamat hari Minggu. Nah, kita ketemu lagi di minggu ini. Kita mau ibadah sekolah minggu lagi. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa, dan kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, ayo siapkan waktu kalian, siapkan hati kalian untuk memulai ibadah kita hari ini.
Ya, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Ayo adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita dengan sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo, selamat siang adik-adik semuanya. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali di dalam ibadah online kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk bersama-sama adik-adik kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, bentar kami mau dengan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan dengan sungguh kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing, supaya mereka hari ini bersama-sama beribadah untuk mendengarkan firman-Mu. Terpuji akan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau bersama-sama kembali puji Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum firman Tuhan berlanjut, adik-adik siapkan Alkitabnya dulu. Yuk cicilan tunggu supaya kalian bawa Alkitabnya masing-masing ya. Oke, semuanya sudah bawa Alkitab masing-masing. Yuk kita belajar bersama-sama hari ini. Firman Tuhan terdapat di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yuk kita baca sama-sama adik-adik di rumah, nyimak ya. Judulnya di sini ada di dalam Alkitab ke-10 orang kusta. Ya, ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Sampai di situ dulu. Dalam ayat 11 dan 12 dikatakan pada saat itu Tuhan Yesus sedang berjalan melintasi daerah Samaria dan Galilea, ya. Samaria dan Galilea, ya. Terus di sana Tuhan Yesus mendapati bahwa ada 10 orang kusta. Ya, betul, 10 orang kusta di sana. Dikatakan bahwa mereka berdiri agak jauh.
Jadi orang kusta itu berdiri jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Kenapa dia jauh-jauh? Karena kalau mereka yang sakit kusta, mereka dianggap najis dan tidak boleh dekat dengan orang-orang yang lebih sehat. Jadi mereka berkumpul di tempat-tempat tertentu supaya mereka dapat berkomunikasi dengan sesama orang-orang kusta yang lainnya. Jadi mereka tidak bisa sosialisasi atau tidak bisa bertemu dengan orang-orang lain selain teman-temannya atau saudaranya yang sakit kusta juga. Mereka dikucilkan. Ya, kemarin kita sebelumnya kita sudah mendengar bahwa orang yang sakit kusta itu dikucilkan, dianggap najis ya, nggak boleh dekat-dekat sama orang lain. Nah, mereka juga nih yang 10 orang kusta begitu melihat Tuhan Yesus, mereka merasa bahwa wah, kebetulan nih ada Tuhan Yesus. Mereka berusaha untuk berdiri melihat apakah benar ada Tuhan Yesus melewati desa mereka. Ya. Terus kita lihat lagi ayat yang ke-13 ya. Yuk coba lihat dalam Alkitabnya. Dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Yesus Guru kasihanilah kami. Waduh, dia minta tolong kepada Tuhan Yesus sambil berteriak karena dia berdiri agak jauh dari Tuhan Yesus ya. Ayat 13 katakan berteriak, kasihanilah kami Guru ya. Terus ayat 14 kita lanjutkan. Lalu Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi kafir. Nah, pada saat mereka disuruh pergi sama Tuhan Yesus, mereka tidak punya alasan gitu. Nanti ya Tuhan, atau mereka berpikir apa benar ya akan sembuh gitu ya. Tapi enggak, mereka langsung pergi, bergegas pergi ya untuk memperlihatkan seperti yang diinstruksikan Tuhan Yesus, memperlihatkan dirinya kepada imam-imam ya. Mereka harus memberitahukan bahwa mereka sembuh dan diperlihatkan kepada imam-imam. Kalau imam-imam bilang sembuh, baru mereka boleh tinggal di tempat-tempat yang seperti orang normal, orang yang tidak sakit kusta ya. Jadi mereka harus dikonfirmasi dulu atau mereka harus diperlihatkan dulu kepada imam-imam. Nah, tindakan 10 orang kusta ini begitu antusias, begitu Tuhan Yesus bilang, pergi ya, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Jadi ada antusias, ada keinginan sembuh. Mereka langsung mempunyai iman supaya mereka bisa sembuh. Pasti perkataan Tuhan ini benar. Ya, jadi langsung mau pergi ya, memperlihatkan kepada imam-imam. Nah, setelah pas mereka pergi di tengah perjalanan, lihat gambarnya ya. Di tengah perjalanan ternyata mereka melihat bahwa sakit kustanya itu sudah sembuh. Wah, ternyata belum sampai imam-imam mereka sudah dapat kesembuhan ya, seperti yang Tuhan Yesus beritahukan bahwa mereka harus memperlihatkan kepada imam-imam, tetapi di tengah jalan udah sembuh duluan. Wah, puji Tuhan ya. Nah, terus mereka sadar bahwa di tengah jalan mereka sudah sembuh, semuanya sudah pulih ya. Perban-perban yang tadinya mereka harus diperban karena harus ditutupi, karena orang sakit kusta itu biasanya seperti seperti borok-borok putih-putih gitu ya. Terus kalau parah lama-lama tangannya, jari-jarinya bisa putus, kakinya atau anggota tubuh yang lain ya, sakit kusta seperti itu. Dan zaman dulu obatnya belum diketemukan, jadi harus mereka diasingkan, dikucilkan. Nah, tadi kembali lagi bahwa mereka sudah disembuhkan. 10 orang itu sudah disembuhkan ya. Tuhan Yesus nggak pilih-pilih, yang ini harus sembuh, yang itu nggak sembuh, yang ini sembuh, enggak. Tapi Tuhan Yesus
menyembuhkan ke 10-10-nya orang sakit kusta itu. Nah, tetapi kita lanjutkan pembacaan kita. Ya. Ayat berapa tadi? 15. Ya, kita ayat 15 coba perhatikan ya adik-adik di rumah. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, ya. Jadi pas mereka sadar sembuh, yang 9 langsung melanjutkan perjalanannya, dan kemudian yang satu sadar bahwa di dalam ayat 15 dikatakan bahwa ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Satu orang kembali kepada Tuhan dan dia memuliakan Allah dengan suara nyaring, ya, nggak malu-malu dia menyuarakan suaranya bahwa dia mengucap syukur. Ayat 16 dikatakan bahwa lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, ya. Satu orang ini kembali kepada Tuhan Yesus, Sang Penyembuh, yang dia percayai bahwa dia dapat disembuhkan kembali. Dia memuliakan Tuhan, mengucap syukur bahwa dia sudah disembuhkan, ya. Terus dia di sini tersyukur di kaki Tuhan Yesus, mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan berikan, karena Tuhan begitu baik, ya, memberikan kesembuhan kepada orang ini, ya. 9 orang telah pergi, tetapi hanya satu orang yang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ayat 17 kita lihat lagi. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Nah, Tuhan Yesus tanya, di mana yang 9 orang? Ya, mungkin mereka sudah melakukan kegiatan yang lain, ya. Pas mereka memperlihatkan kepada imam-imam, mereka sudah melakukan kegiatan yang lain. Tetapi hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, lanjut lagi, coba perhatikan ayat 18 yuk. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 19 terakhir, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, ya. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus memberikan perkataan bahwa imanmu telah menyelamatkan kau, ya, telah diselamatkan. Jadi kita belajar dari 10 orang kusta ini, ya, tentang kisah 10 orang kusta ini bahwa semua orang dapat kesembuhan apabila kita sakit, ya. Mungkin adik-adik di rumah juga pernah sakit, ya, teman-teman kalian di sekolah juga pernah dikabarkan pernah sakit apapun, tetapi mereka setelah disembuhkan, mereka ada yang lupa mungkin, ya, untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi pikiran percaya bahwa kalian anak-anak Tuhan, ya, anak sekolah minggu, kalau sudah disembuhkan sama Tuhan Yesus dari sakit penyakit apapun, kalian harus mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepada saya, ya. Karena Tuhan adalah dokter dari segala dokter, ya. Dia Maha Penyembuh, ya, berkuasa untuk memberikan kesembuhan. Jadi kita belajar hari ini bahwa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kesembuhan yang Tuhan berikan, ya. Nah, hari ini kita juga mau belajar bahwa pelajaran yang kita ambil hari ini adalah satu, Tuhan Yesus mengetahui keperluan kita, ya. Pada saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan mengetahui keperluan kita anak-anak Tuhan, ya. Keperluan kita apa? Pada saat kita merasa mungkin perlu, yang tadi Cicilan bilang, kalian sakit perlu disembuhkan, atau kalian menghadapi ulangannya kalian supaya dapat bagus, kalian harus belajar, ya. Dan sumber ilmu juga daripada Tuhan, minta sama Tuhan hikmat, akal budi,
supaya kalian bisa mengerjakan segala sesuatu soal-soal ulangan dengan baik dan dapat nilai yang baik ya. Terus mungkin hal-hal keperluan yang lain yang kalian perlukan ya. Pada saat-saat sekarang ini mungkin kita harus lebih dekat kepada Tuhan ya. Senantiasa berseru kepada Tuhan. Yang kedua, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkannya ya. Seperti tadi orang kusta tadi yang kita baca di dalam Alkitab kita, bahwa Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk pergi memperlihatkan dirinya kepada imam-imam ya, supaya mereka dapat memperlihatkan dirinya sudah sembuh, dan kesembuhan itu dari Tuhan ya. Jadi percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ya. Nah, yang ketiga, mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh. Jadi mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar bahwa setiap pemberian yang kalian terima dari siapapun ya, terutama mungkin dari Tuhan, kemudian dari orang tua, kakak, adik yang ada di dalam lingkungan rumah kita, mereka sudah berbuat baik kepada kita, terutama orang tua, saudara-saudara kita ya. Kita mengucap syukur, kita harus berterima kasih apa yang telah mereka berikan kepada kita ya. Hari ini kita belajar untuk adik-adik yang ada di rumah. Kalian sudah mengucap syukur atau sudah berterima kasih belum kepada orang tua yang telah membesarkan kalian, yang telah mendidik kalian ya, memberikan makanan yang sehat dan segala sesuatu yang terbaik buat kalian ya. Terima kasih mama, terima kasih papa ya, buat kasihnya yang begitu besar buat anak-anak supaya mereka bertumbuh dewasa ya. Dan juga kepada orang-orang sekeliling, buat adik atau kakak yang telah membantu di dalam tim belajar supaya kalian boleh lebih mengetahui lagi apa yang dipelajari. Kita belajar mengucapkan terima kasih pada mereka-mereka yang telah memberikan sesuatu atau memberikan mungkin pelajaran kepada kita ya. Nah, adik-adik, kita belajar kembali diingatkan akan kita terus mengucap syukur pada saat-saat sekarang ini ya. Kita harus tinggal di rumah dulu, belum saatnya kita untuk pergi beraktivitas yang banyak di luar rumah ya. Kita harus tetap berada di rumah dan menjaga kesehatan. Nah, kita juga perlu orang lain atau kita perlu juga orang tua untuk bersama-sama dengan kita yang mungkin dalam rumah kita bersama dengan orang tua. Kita mengucap syukur bahwa mereka memberikan yang terbaik buat kita ya. Nah, kita sudah belajar untuk berterima kasih, mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah berikan ya, mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Terima kasih kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada kakak atau adik ya. Kita belajar setiap pemberian mereka kepada guru-guru yang mempersiapkan segala pelajaran kalian juga. Kalian harus mengucapkan terima kasih ya, mengucap syukur. Belajar mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat segala sesuatu yang diberikan ya. Jangan berat mulutnya untuk mengucapkan terima kasih. Ya, kita belajar mengucap syukur. Jadi jangan sampai kita seperti 9 orang kusta yang lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya, tapi kita belajar dari satu orang ini yang mengucap syukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, berterima kasih kepada Tuhan buat apa yang Tuhan sudah berikan. Mungkin kesembuhan yang tadi Cici udah bilang, nilai yang bagus ya, segala sesuatu yang kalian mungkin butuhkan ya. Nah, hayat mas kita hari ini ya, hayat mas kita terambil, yuk kita buka di dalam
Efesus 5 ayat 20 ya. Efesus 5 ayat 20. Yuk adik-adik, sudah ketemu Efesus 5 ayat 20? Buka Alkitabnya ya. Cicilan tunggu. Sudah semua? Buka Alkitabnya, yuk. Efesus 5 ayat 20 kita baca bersama-sama ya adik-adik di rumah. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi yuk. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, adik-adik, itu adalah ayat nas atau ayat hafalan kita untuk selama satu minggu ini ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita sedang mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus tolong kita semua supaya kita lebih mengerti lagi akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama berdoa buat firman Tuhan dan juga buat adik-adik yang mungkin pada saat ini sedang sakit di rumah ya. Pegang bagian badan kalian yang sakit dengan tangan kiri kalian dan tangan kanan kalian angkat ke atas, minta pertolongan kepada Tuhan ya. Sudah adik-adik, yuk kita mau bersama-sama berdoa. Pegang yang bagian yang sakit, misalnya kalian sakit perut atau sakit kepala, sakit apapun, biarlah Tuhan yang menolong ya. Kita beriman bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberi kesembuhan ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami semua mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus memberikan kebenaran firman-Mu kembali buat kami, boleh belajar bersama-sama. Kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh juga Tuhan belajar mengucap syukur, berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan telah memberikan tubuh yang sehat buat kami. Segala sesuatu boleh berkecukupan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini juga kami mau berdoa buat teman-teman yang sakit, yang pada hari ini tidak enak badan. Tuhan Yesus jamah memberikan kesembuhan. Ilmu yang ajaib akan memulihkan, memberikan kesembuhan, sehingga boleh melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami beriman Tuhan pasti memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh mengerti, yang Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh diingatkan kembali, supaya kami boleh mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, itu adalah firman Tuhan yang kita sudah sama-sama pelajari. Dan biarlah kita senantiasa diberi perlindungan daripada Tuhan. Sampai jumpa dalam firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semua, gimana? Oke, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, ya? Firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup kita. Boleh kita teladani, boleh kita belajar menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar saja ya. Oke, yuk sekarang saatnya kita mau menyiapkan celengan kita. Yuk kita ambil sama-sama celengan. Kita mau menyiapkan pemberian kita ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, berkat-Mu. Dan saat ini kami mau belajar untuk memberi sebagai berkat yang telah Kau berikan buat kami. Tuhan, biarlah berkat ini, pemberian ini boleh bermanfaat bagi memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, sama-sama kita masukin semuanya ke celengan kita ya.
Oke, nah bila celengan kalian sudah penuh, kalian boleh membuat yang baru, uangnya dikeluar atau uangnya kalian keluarin boleh disimpan juga dan celengannya boleh kalian pergunakan kembali. Nah, nanti saat kita sama-sama sudah berkumpul, beribadah sama-sama di gereja, kalian boleh bawa persembahan kalian, boleh diserahkan kepada Cihani. Atau bila orang tua, mama, papa punya waktu untuk transfer atau mengantar uang ini ke gereja, boleh juga ya dititip sama mama papanya. Oke, sekarang kita taruh dulu celengannya ya. Terima kasih untuk persembahan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, pada kesempatan ini juga Cici mau memberikan satu informasi yang mungkin kita rasakan kurang baik ya. Ada kabar duka cita dari Ci Indah yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga ya. Kita semua keluarga besar Sekolah Minggu GSCA Eroy Kids mengucapkan berbelasungkawa, turut berduka cita atas berpulangnya Ci Indah. Ci Indah sudah memenangkan pertandingan di dunia ini dan dia sudah berbahagia kembali ke pangkuan Bapa di surga. Biarlah setiap teladan yang Ci Indah berikan, contoh pengajaran yang Ci Indah berikan boleh menjadi teladan buat kita semua. Apa yang Ci Indah tabur, kebaikannya, ramah, senyumnya, kasihnya buat kalian semua, juga buat guru-guru sekolah minggu yang lain. Itulah yang kita kenang, keteladanan dari Ci Indah boleh menjadi contoh buat kita semua. Ya, adik-adik semuanya, kita mau mengenang apa yang Ci Indah sudah berikan buat kita semua. Adik-adik, tapi kita tidak boleh terus bersedih ya, karena Ci Indah sudah bersuka cita dan berbahagia bersama Tuhan Yesus. Nah sekarang adik-adik, kita mau tutup ibadah kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata kalian, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat hari ini kami sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu online yang telah Kau pimpin dari awal, pertengahan, sampai penghabisan ini Tuhan. Biarlah Bapa, firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh menjadi berkat buat kami, dan kami boleh melakukan apa yang Engkau sampaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau juga mau menyertai, melindungi kami semua Bapa. Di masa pandemi COVID ini, biarlah penyertaan dan perlindungan-Mu atas kami semua. Agar kami, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu GSCA Eroy Kids, di dalam perlindungan-Mu. Kami terhindar dari virus COVID-19 dan berbagai penyakit lainnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Bapa, anak-anak yang masih sekolah online Tuhan sampai saat ini boleh terus semangat. Mereka boleh belajar dengan baik Tuhan, agar mereka boleh mencapai hasil yang baik ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati untuk kedua orang tua, anak-anak kami Tuhan, biarlah mereka boleh merasakan damai sejahtera, berkat yang daripadamu melingkupi keluarga anak-anak kami semua Tuhan. Kami berdoa di dalam namamu, kami akhiri ibadah ini Tuhan. Haleluya, amin. Nah, terima kasih adik-adik semua untuk kesetiaan kalian di dalam mengikuti setiap ibadah sekolah minggu online. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.